Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Merah Putri Adinda dengan NIM 232180012 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Akan membawakan materi dengan matkul Psikologi Pendidikan dengan tema kesulitan belajar. Pengertian anak dengan kesulitan belajar khusus adalah anak yang mengalami hambatan atau satu atau lebih proses-proses psikologi dasar mengerti atau mencerna sesuatu yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berbicara, berpikir, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Hambatan tersebut termasuk kondisi seperti gangguan persepsi, kerusakan otak, disleksia, kesulitan mengeja atau membaca, dan hambatan secara umum yang mencakup ketidakmampuan belajar khusus, dan kekacauan belajar yang sering dikatakan atau disebut orang-orang yang gagal berprestasi di sekolah, tetapi penyebabnya bukan karena kecacatan visual, pendengaran, atau motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosi, dan depresi, kekurangan stimulasi dari lingkungan. Karakteristik siswa yang kesulitan belajar: pertama, ada masalah prestasi akademik, kedua, masalah perseptual, motor, dan koordinasi umum, ketiga, ada gangguan atensi dan hiperaktif, keempat, ada masalah memori kognitif dan metakognitif, yang kelima, ada sosial emosional, dan enam, masalah motivasi. Masalah prestasi akademik. Kesulitan yang pertama ada dengan membaca atau disebut dengan disleksia. Anak kesulitan belajar mengalami 3 aspek, yaitu decoding, kedua kelancaran, dan pemahaman. Anak mengalami kesulitan dalam mengubah bahasa tulisan menjadi bahasa lisan atau disebut dengan decoding. Misalnya, kesulitan menyebutkan huruf-huruf yang menentukan kata topi, kesulitan dalam membaca dengan lancar dan memahami arti bacaan. Bahasa tulisan atau disfraksia. Anak dengan kesulitan belajar sering mengalami masalah kondisi dalam tulisan tangan, ejaan, dan komposisi. Sebagian mereka menulis dengan lambat dan sulit berbicara. Anak-anak ini juga mengalami kesulitan dalam aspek kreatif. Sebuah komposisi misalnya tidak terorganisir dalam menulis sebuah paragraf. Kemudian ada bahasa lisan. Anak kesulitan belajar memiliki masalah dengan penggunaan bahasa secara mekanikal maupun sosial. Secara mekanikal, mereka mengalami masalah dalam tata bahasa, arti kata, dan kemampuan menguraikan kata menjadi komponen bunyi atau menyatukan bunyi-bunyinya dalam kata-kata. Secara sosial, mereka kesulitan memproduksi dan menerima percakapan. Kemudian ada masalah matematika atau biasa disebut diskalkulia. Siswa dengan kesulitan belajar mengalami kesulitan dalam perhitungan matematis. Kemudian yang kedua ada masalah perspektual motor, dan koordinasi umum. Adanya ketidakmampuan persepsi visual atau auditory. Kemudian ada kesulitan dalam mengingat bentuk visual serta memiliki kecenderungan memutar balik huruf, misalnya D dibaca B. Kemudian ada kesulitan membedakan dua kata yang berbunyi sama, misalnya fit dan vip. Kemudian ada sulit mengikuti arahan lisan. Kemudian ada kesulitan dalam aktivitas fisik yang melibatkan kemampuan motorik. Kemudian 3, ada gangguan atensi atau hiperaktif. Yang pertama, ada kesulitan konsentrasi pada satu tugas dalam waktu tertentu. Berikutnya ada gagal mendengarkan orang lain. Berikutnya ada tidak berhenti berbicara. Kemudian ada langsung mengeluarkan yang ada dalam pikir. Kemudian ada tidak terorganisir dalam merencanakan kegiatan sekolah atau luar sekolah. Selanjutnya ada masalah atensi dan diagnosa ADHD. Yang keempat ada masalah memori kognitif dan metakognitif. Masalah dalam mengingat berdampak pada 2 tipe memori, yaitu
Yang pertama ada STM, short term memory, kesulitan mengingat kembali informasi segera setelah melihat atau mendengarkannya. Kedua ada WM, working memory, kesulitan untuk menyimpan informasi dalam pikiran sementara mengerjakan tugas kognitif lainnya. Kemudian ada berpikir secara tidak terorganisir sehingga bermasalah dalam merencanakan kegiatan. Selanjutnya ada masalah dalam metakognisi, kesulitan menilai atau sulitnya ketidaknya sebuah tugas. Kelima ada masalah sosial emosional. Dalam awal kehidupan anak dengan kesulitan belajar sering ditolak oleh teman-teman dan memiliki konsep diri yang buruk. Pada masa dewasa, pengalaman menyakitkan pada masa kecil sulit untuk disembuhkan. Kemudian ada beresiko mengalami depresi bahkan bunuh diri. Berikutnya masalah yang keenam yaitu masalah motivasi. Pertama, anak dengan kesulitan belajar terlihat membiarkan sesuatu terjadi tanpa berusaha mengontrolnya. Kemudian mereka percaya bahwa hidupnya dikontrol oleh faktor eksternal, takdir atau keberuntungan dibandingkan faktor internal seperti keinginan yang kuat. Selanjutnya ada menampilkan learn and helplessness, yaitu kecenderungan menyerah dan beranggapan hal buruk karena beranggapan bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka akan gagal. Berikut ada karakteristik tambahan dari anak kesulitan belajar. Ada beberapa hambatan yang ada, yaitu hambatan dalam orientasi ruang arah spesialis, ada masalah perilaku, kemudian memiliki sejarah kegagalan akademik berulang, hambatan fisik maupun lingkungan, berinteraksi dengan kesulitan belajar, kemudian ada kecemasan yang samar-samar dan hambatan perkembangan bahasa. Penyebab anak mengalami kesulitan belajar, yang pertama ada faktor internal, ada dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian ada faktor eksternal di luar diri siswa, dari lingkungan fisik, sosial siswa, dan lingkungan belajar. Ketiga ada interaksi faktor internal dan eksternal. Juga sebagai guru harus melibatkan peran orang tua dalam perkembangan belajar anak. Yang dapat dilakukan orang tua dengan cara membantu anak untuk berhasil, menghargai usaha anak, dan mencoba menguatkan rutinitas dalam kegiatan sehari-hari agar anak tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian ada memberikan tugas satu persatu atau secara bertahap agar anak tidak bingung. Kemudian ada berlaku simpatik tetapi tegas dan jangan terlalu memaksa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.